Halo sobat pecinta catur, dan pada kesempatan ini kita akan mengulas permainan yang sangat-sangat menarik tentunya yang pernah dimainkan Danil Dubov menghadapi Anis Giri pada Airting Master di ronde ke-6 dengan kontrol waktu 15 menit increment 3 detik. Dan bagaimana permainannya di sini, Danil Dubov putih mengawali langkah dengan E4, E5 dibalas oleh Anis Giri, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5 sehingga pembukaan Ruy Lopez dipilih di papan. Biasanya juga Morphe Defense langsung mengusir gajah. Pada kesempatan ini kuda langsung juga ke F6 Berlin Defense. Rokade dan Anis Giri menyepakati juga menerima pion sentral, tentunya saat ini membuka file E dan D4 terlebih dahulu. Tetapi salah satu contoh teman-teman yang perlu kita ketahui, benteng ke E1 adalah pilihan juga yang bisa dimainkan oleh putih. Semisal kuda ke D6, ada jebakan di dalam posisi ini, walaupun saat ini hitam mengancam gajah. Sebagai contoh, kita bisa menerima pion sentral. Apabila diterima gajah kita, teman-teman, tentu ini adalah langkah blunder karena kuda memukul kuda di sini open skak. Langkah selanjutnya atau apapun respon dari hitam, menterinya akan tumbang. Sehingga apa bang yang bisa dimainkan hitam di dalam pos seperti ini? Sebelum menerima gajah, gajah ke E7 supaya menghilangkan ke depan tidak ada akses discover skak. Dan saat ini betul-betul bahwa gajah bisa diterima di langkah selanjutnya. Oleh sebab itulah balasan terbaik dari putih. Biasanya gajah wajib juga mundur. Kuda misalkan menerima kuda pertukaran, rokade mengaktifkan gajah ke depan. D4, gajah ke F6, benteng ke E1, mengaktifkan juga menawarkan benteng. Inilah teori pembukaan juga pada Ruy Lopez teman-teman. Dan tentu sampai pada langkah ini pun, sampai pada posisi ini, kedua pemain adalah sebanding. Kita kembali di dalam posisi ini, Danil Dubov memilih variasi dengan D4. Maka kuda ke D6 berlanjut menekan juga gajah. Maka pion menerima pion terlebih dahulu mengancam kuda. Dan terlihat mengorbankan gajah. Kuda menerima gajah. Apakah betul ini dikorbankan teman-teman? Satu-satunya untuk tetap mengembalikan perwira yang hilang. Pion ke4 dimainkan Danil Dubov dan kuda terjebak. Kuda ke D4 dimainkan, maka kuda memukul kuda sebelum menerima kembali D5 terlebih dahulu. Maka C3 dilanjutkan mensupport juga kuda, dan berlanjut gajah ke E7 mempersiapkan rokade. Apa yang terjadi bang? Misalkan di dalam posisi kuda menerima pion sentral misalkan. Benteng ke E1 teman-teman, dengan lanjutan pion ke depan melaju dipastikan bahwa kuda akan tumbang. Sebagai contoh didukung kuda ini, maka F4, maka kuda akan tumbang. Oke teman-teman, oleh sebab itulah di dalam pos seperti ini gajah ke E7 dipilih, lalu ke depan bisa menerima pion sentral. Maka saat ini F4 mensupport pion, rokade dan gajah ke E3. Dilanjutkan F6 langsung juga mendobrak sentral menawarkan juga, maka kuda memukul kuda pertukaran dengan harapan pion bertumpuk. Kuda ke D2 manuver ke depan ke petak yang lebih aktif, dan gajah ke 6 berlanjut mengancam simpel benteng. Benteng ke F3 berpindah dengan ide ke depan, kita bisa bayangkan teman-teman, mungkin menteri ke depan ke C2 untuk juga benteng ke H3 mendukung ancaman skakmat, atau bahkan setelah benteng ke H3 menteri juga dapat ke petak H5 mendukung juga skak ke depan. Oke, maka pion menerima pion saat ini membuka juga file benteng. Pertukaran disepakati teman-teman. Menteri ke D7 saat ini menghubungkan benteng satu sama lain. Kuda ke B3 dimainkan. Fokus juga ke depan manuver outpost kuda di petak C5 mengancam menteri. Di sini benteng memukul benteng. Pertukaran menteri menerima, benteng mengancam menteri. Menteri ke G3 dengan ide ke depan membawa gajah teman-teman. Memanfaatkan bahwa pion sedang dipin. Menteri ke F5 langsung juga ancaman skakmat ke depan, dan H3 dimainkan membuka ruang. Dan langkah ini tidak bisa disepelekan. Sebagai contoh, fokus rencana kuda berpindah ke C5 misalkan. Masalahnya menteri bisa dikorbankan teman-teman. Karena apa? Pertukaran terjadi, benteng menerima benteng adalah skakmat. Oke, oleh sebab itulah di dalam pos seperti ini H3 membuka ruang bagi raja. Maka menteri saat ini juga mengancam pion, mengancam kuda. Gajah ke C5 menawarkan juga gajah, dan menteri menerima kuda teman-teman. Kita akan bahas cukup menarik. Di dalam pos ini bagaimana bang? Jika gajah memukul gajah tempo skak misalkan. Kuda menerima. Juga ke depan ada potensi untuk juga ke petak penting E6. Tempo mengancam gajah. Gajah ke C8. Percatu tidak E6 untuk juga mengancam ke depan lalu promosi. Dan di sini pun keunggulan bagi putih. Dan opsi yang kedua, bagaimana bang jika di dalam posisi menerima pion terlebih dahulu dengan ide gajah memukul gajah, benteng ke F7 mengancam gajah, di sini juga kuda terancam. Gajah akan ke C5. Menteri menerima kuda, maka E6 adalah kuncinya teman-teman. Kemenangan tentunya bagi putih. Benteng ke F6, maka gajah saat ini mengancam benteng, benteng berpindah skakmat saat ini. Benteng ke G6, maka di sini langkah brilian yang bisa dimainkan putih ialah dengan E7.
Apabila diterima menteri tentunya akan skakmat langsung. Menteri misalkan berpindah, maka langkah menarik menteri bisa menerima pion C7. Karena lagi-lagi tidak mungkin diterima membawa pion promosi dan ini langsung skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman. Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam pos ini diterima juga tentunya. Menteri saat ini juga menerima kuda. Pertukaran gajah mukul gajah. Benteng ke F7. Gajah kembali mensupport pion ke depan melaju. Gajah ke C8 juga respon dari Anies Giri sangat masuk akal mencegah pion melaju. Menteri ke G5 saat ini ancaman juga ke depan. Dan H5 teman-teman. Karena seperti ini, apabila langsung diterima misalkan pion ini juga mengancam benteng misalkan. Masalahnya menteri ke-8 skak sangat berbahaya. Oke, benteng menutup dimakan saja adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman di dalam pos seperti ini H5 membuka ruang. Maka saat ini tetap dilakukan skak. Raja ke H7. Menteri menerima gajah. Menteri menerima pion juga mengancam benteng. Benteng ke F1 menawarkan. Pertukaran terjadi. Di sini Anies Giri mencoba melakukan skak. Semoga ke depan bisa repetition. Maka raja ke F2 dilakukan skak. Raja ke G1 dilakukan skak, raja ke H2 diterima pion tempo skak, raja ke H1 di sini juga menteri menerima pion. Karena apa teman-teman? Apabila tetap dilakukan skak, gajah menutup teman-teman, tidak ada lagi tempo skak sehingga pada akhirnya tetap juga bahwa unggul satu perwira dari Danil Dubov. Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi ini menerima pion mengancam gajah, maka dilakukan skak terlebih dahulu oleh menteri ke F5, raja berpindah. Gajah mundur saat ini sebagai pendamping bagi raja. Pion ke A5 dicoba, maka menteri menerima pion, menteri ke C4 mengancam pion, mempersiapkan pionnya promosi, maka dilakukan skak. Raja ke H7, menteri ke E5 sentralisasi teman-teman, mengancam juga ke depan, membawa juga gajah untuk mendukung skakmat di petak G7. C5 masih dicoba, maka tentunya menteri simpel menerima pion juga mengancam pion. D4, maka menteri menerima pion A5, menteri ke C1 mengapin juga gajah, mensupport juga pion promosi. Menteri ke-8 teman-teman lagi-lagi mempersiapkan counter attack pion promosi mengancam juga pion. Di sini menteri ke C3, lalu pion ke A5, D3, A6, D2 dan setelah pion ke A7 di sini juga Anies Giri menyerah teman-teman. Sangat-sangat menarik bagaimana kombinasi yang dimainkan oleh Danil Dubov. Mengapa menyerah? Karena apabila menteri tentunya untuk ke depan mengancam pion, mempersiapkan pion promosi, maka menteri bisa langsung menerima pion pertukaran dengan ide dilakukan skak waktu yang sama mengancam pion, memaksa pertukaran menteri, dan unggul satu perwira dan unggul masih pion teman-teman. Sangat mudah ke depan dalam skala Super Grandmaster memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik bagaimana duel yang pernah terjadi antara Danil Dubov menghadapi Anies Giri dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Danil Dubov 96,5% dan Anies Giri 89,4%. Demikian ulasan catur hari ini teman-teman. Jika suka pencet like dan juga cek di layar akhir rekomendasi video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.